Baik, selanjutnya adalah al-yaumur rabi', hari yang keempat. Ya. Tsalitsan, yang ketiga daripada isim-isim yang mansub itu adalah al-mafa'ilu, yaitu mafa'il, para maf'ul. Mafa'il itu para maf'ul. Ya, kemudian disebutnya mafa'il. Nah, ikhwan fillah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, para maf'ul ini al-jumlatu tsaniyatu allati hiya fi'lun wa fa'ilun. Jumlah yang kedua ini yang fi'il dan fa'il, gitu kan? Ya, in jaa ba'daha ismun musyarikun lil fa'ili fil ma'na fa huwa tabi'. Ya. Kalau dia datang setelahnya isim yang musyarikun lil fa'ili, yang ikut ya kepada fa'ilnya di dalam makna, maka ini disebut tabi', pengikut. Ya, ala ma ya'ti insyaallah. Ya, ini nanti penjelasannya akan datang insyaallah. Wa in kana ghairu musyarikin lahu, tapi kalau dia tidak mengikuti di dalam maknanya kepadanya, kepada fa'il, fa huwa alladhi yusamma maf'ulan, maka dia disebut maf'ul. Disebut maf'ul. Wa huwa khamsatu anwa'in, dan dia ada 5 jenis, 5 macam. Ya, kulluha mansubah, semuanya mansub. Jadi kalau misalkan dia itu ngikut kepada fa'ilnya, maka dia disebut dengan tabi'. Kalau dia itu tidak ngikut kepada fa'ilnya, maka disebut maf'ul. Oke. Nah, fa in kana al-hadatsu waqi'an 'ala al-maf'uli, kalau kejadian tersebut terjadi atas maf'ul, kama fi qaulika, seperti perkataan Anda, daraba Zaidun ghulamahu, Zaid memukul anaknya. Ya, fa huwa al-maf'ulu bihi, maka ini dinamakan maf'ul bihi, yang disebut dengan objek. Lianna darba waqi'un 'alal ghulami, karena atau pemukulan itu terjadi atas sang anak. Oke. Kemudian selanjutnya, wa in kana al-hadatsu waqi'an fil maf'uli. Ya, jika kejadian tersebut itu terjadi ya menimpa kepada maf'ul, kama fi qaulika, sebagaimana perkataan Anda, jitu masaan, saya datang ya masaan di sore hari, au jalastu kharijad dari, atau saya ini ya duduk di luar rumah, fahuwa al-maf'ulu fihi, maka dia disebut maf'ul fi. Apa namanya? Maf'ul fi, yang dinamakan dengan dzaraf. Apa? Dzaraf. Kharija, terus apa lagi, dakhila, ya, masaan, seperti itu, ya, qabla, ya, dan lain sebagainya. Yang seperti itu adalah bagian apa? Maf'ul fihi, atau disebut dengan dzaraf. Li'anna al-maji'a waqi'un fil masai, karena kedatangan itu terjadi di waktu sore. Wal julusa waqi'un kharijad dar, dan duduknya itu terjadi di luar rumah. Fal awwalu dzarfu zamanin, maka yang pertama disebut dzarf zaman. Wa tsani dzarfu makanin, sementara yang kedua disebut dzarf makan. Bahasa kita keterangan. Kalau dzarfu zaman berarti keterangan apa? Waktu. Kalau keterangan tempat namanya dzarfu makan. Nah, dzarf ini diistilahkan dengan maf'ul apa? Maf'ul fi. Maf'ul fi, gitu ya. Cek. Nah, selanjutnya ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa illam yaqa' al-hadatsu alaihi wa lam yaqa' fihi.
Dan jika kejadian itu tidak menimpa atasnya dan tidak menimpa padanya di dalamnya gitu, wa kana dalan ala ta'lilin, maka ini menunjukkan kepada penyebutan sebab. Ya. Kama fi qaulika zurtuka ikraman laka. Aku mengunjungimu untuk apa? Menghormati dirimu atau memuliakan dirimu. Ya, seperti itu. Nah, coba antum perhatikan di jenis yang ketiga ini ya, bahwasanya kejadiannya itu tidak menimpa atasnya dan tidak menimpa di dalamnya. Akan tetapi lebih kepada menunjukkan alasan kejadian tersebut terjadi. Ya, zurtuka ikraman laka. Berarti kan ikram di sini menunjukkan alasan bahwa kedatangannya, kunjungannya itu adalah untuk apa? Memuliakan. Berarti ada tujuan. Ada apa? Alasan dia mengunjungi. Nah, kalau penyebutan alasan seperti ini, maka disebutnya maf'ul li ajlih. Apa? Maf'ul li ajlih. Ya. Li'annal mutakallima 'allala li ziyaratihi bil ikram. Ai annal ikrama huwa sababu ziyarah. Ya, jadi pemuliaan tersebut sebagai sebab dia melakukan ziarah tadi. Ya, paham tuh? Oke. Kita ulangi. Kalau yang pertama disebut maf'ul bihi ketika apa? Ketika kejadian menimpa objek itu. Makanya disebut dengan objek itu karena kejadian tersebut menimpa dia. Gitu. Maka disebut dengan apa? Maf'ul bih yang kita kenal dengan istilah objek, gitu kan ya. Sementara kalau yang kedua itu adalah bagaimana? Ya, kejadian tersebut itu menimpa ya fil maf'ul di dalam objek itu atau di dalam waktunya atau di tempatnya. Ya, maka ini menunjukkan pada waktu atau tempat yang kemudian disebut dzaraf. Istilah lainnya maf'ul fihi, ya. Demikian. Dzaraf terbagi dua. Ada zaman, ada makan. Kalau zaman berarti menunjukkan waktu, keterangan waktu. Kalau makan berarti menunjukkan keterangan tempat. Baik. Kemudian selanjutnya yang keempat, wa in kana al maf'ulu muqtarinan biwawin. Kalau maf'ulnya itu ya disertai dengan wawu. Oke? Disertai dengan wawu, wa huwa la yaqdiru an yusyarikal fa'ila. Dan dia itu enggak mampu untuk mengikuti si fa'il fil makna di dalam makna. Fahuwa al-maf'ulu ma'ahu, maka disebut dengan maf'ul ma'ah. Apa? Maf'ul ma'ah. Ketika ya si maf'ulnya itu ya bagaimana disertai dengan wawu dan ya wa huwa la yaqdiru an yusyarikal fa'il, tapi yang menyertainya ini tidak bisa mengikuti fa'il dalam makna. Maksudnya apa? Kita lihat. Contoh, dalam perkataan Anda sara zaidun wal jidara. Sara zaidun wal jidara. Perhatikan oleh antum jidaranya ini mansub atau marfu? Mansub. Jidar apa artinya jidar? Dinding. Tembok, oke? Kenapa dia itu mansub dan kenapa dia itu menjadi maf'ul ma'ah? Karena dia itu tidak bisa mengikuti fa'il ya di dalam makna. Maksudnya apa? Lihat. Li'annal jidaro, karena yang namanya dinding atau tembok muqtarinun bil wawi. Dia itu ada penyertanya, yaitu apa? Waw, disertai oleh waw. Wa huwa ghairu musyarikin lil fa'il. Dan dia nggak bisa mengikuti fa'il. Li'annal jidaro la yasiru. Karena yang namanya jidar tidak ikutan jalan. Yang jalan siapa? Si fa'il. Misalkan anak jalan nih. Ya. Bagaimana berarti? Sara ustadun wasaburata. Sara ustadun wasaburata. Ustad berjalan dan saburo. Saburo di sini memang anak jalannya ini lewat saburoh, lewat apa? Lewat papan tulis, oke? Lewat apa? Tapi papan tulisnya ikut jalan atau tidak? Enggak jalan.
Ya memang Anda bersama disertai papan tulis ketika Anda berjalan. Ya, tapi si papan tulisnya nggak ngikut Anda jalan dong. Nah, ini disebut dengan la yusyariku lahu fil makna. Tidak mengikutinya dalam makna. Karena dia nggak jalan sama sebagaimana Anda jalan. Contoh apa lagi? Dhahaba Ahmadu wal qamaru. Ahmad pergi dan bulan. Maksudnya apa itu? Ahmad bersama bulan pergi. Ahmad pergi bersama bulan. Si bulannya ikut tidak dengan Ahmad? Ikutan jalan gitu? Enggak kan? Tetap aja bulan nama. Yang jalan siapa? Ahmad. Ya. Contoh misalkan lagi Muhammadun yadrus darasa Muhammadun, misalkan darasa Muhammadun wal qamara. Darasa Muhammadun al qamara. Muhammad sedang belajar bersama bulan. Bulannya ikutan belajar? Enggak. Faham ada maksudnya? Baik. Makanya dia itu mansub. Li'annahu la yusyariku lahu fil ma'na. Karena dia tidak mengikuti fa'il di dalam makna. Ya, sebagai penyerta saja ketika kejadian itu terjadi. Paham? Paham enggak nih? Belum? Enggak paham? Oke. Misalkan begini ada. Yu'allimul ustadu ya. Yu'allimul ustadu wa apa ini istilahnya itu kalau dalam bahasa Tumblr itu? Dalam bahasa Arabnya itu. Udah yang ini aja. Yu'allimul ustadu wa qalamun. Oh, qalaman. Wal qalama. Ustaz mengajar bersama pulpen. Pulpen ikut ngajar? Enggak. Jadi dia muqtarin saja, yang menyertai tapi tidak ikut dalam makna. Paham tuh? Nah, gitu. Maka disebut dengan maf'ul apa ini namanya? Ma'ah, bagus. Artinya bersama. Wa di sana diartikan bersama kalau menurut kitanya. Contoh apa tadi? Ustadz berjalan bersama purnama. Berarti misalkan bersama Badr gitu, bersama dengan purnama. Nah, maksudnya begitu. Disebut dengan maf'ul apa? Ma'ah. Ma'ah itu bersamanya gitu kan. Maf'ul yang bersama si fa'il. Gitu ya. Tapi tidak yusyarik. Dia tidak ikut secara makna dengan si fa'il. Ya. Oke, paham ya? Terus yang kelima, wa in kana al-maf'ulu muwafiqan lil fi'lil mutaqaddimi fil hurufi. Kalau si maf'ulnya itu menetapi fi'il yang mutaqaddim fil huruf. Ya. Fi'il yang mutaqaddim fil huruf, yaitu yang terdahulu, yang mendahului di dalam huruf. Contoh, fahuwa al-maf'ul mutlaq disebutnya. Disebutnya apa? Maf'ul mutlaq. Kama fi qaulika, seperti perkataan Anda, darabtu Zaidan darban. Darabtu Zaidan darban. Ya, aku memukul Zaid dengan pukulan. Aku memukul Zaid dengan pukulan. Nah, darabta Zaidan darban ini disebut, darbannya ini disebut dengan maf'ul mutlaq disebutnya. Maf'ul mutlaq. Gitu. Maf'ul mutlaq ini ya biasanya disebut juga dengan istilah masdar. Nah, ikhwan fillah sekalian, yang maf'ul mutlaq ini fungsinya nanti bisa dia itu sebagai hanya sekedar dihadirkan saja di sana, walaupun nggak perlu dihadirkan pun nggak cukup, udah cukup. Darabtu Zaidan, aku telah memukul Zaidan, cukup, itu udah sempurna. Tapi di sana ditambahin dengan darban. Ini dia bisa sebagai apa? Penegas juga kadang, gitu kan, untuk menegaskan sesuatu. Nah, pada asalnya si maf'ul mutlaq ini nggak begitu ini fungsinya,
Dia hanya sebagai ziyadah saja, sebagai tambahan saja. Sekali lagi untuk li ziyadatil makna, bisa jadi makna penegasan, bisa jadi makna kemudian menunjukkan ada berapa kali pemukulannya gitu kan ya. Bisa dipahami? Nah itu maf'ul mutlaq. Akramtu Amran ikraman. Aku memuliakan Amr dengan pemuliaan. Nah ini maksudnya adalah betul-betul memuliakan. Bisa jadi begitu. Bisa jadi juga itu hanya sekadar untuk mengisi saja daripada kosong, daripada pendek teuing gitu. Sekalimatnya udah boleh ditambahin itu. Ya. Paham tuh? Nah itu. Maf'ul mutlak, mutlak mah bebas kan. Makanya disebut mutlak karena apa? Bebas ini. Gitu. Nah, dek aya dek henteu gitu. Teh, paham tuh? Nah itu dia hari yang keempat.